Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Lensama Channel dimanapun Anda berada. Kali ini Lensama Channel akan mereview sebuah goa yang sangat misteri dan juga sangat indah sekali. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, gua ini terletak di Desa Jati Jajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan nama Goa Jati Jajar. Perlu diketahui rekan-rekan Lensama Channel dimanapun Anda berada, bahwasanya tempat wisata Goa Jati Jajar ini berada di area Pegunungan Kapur yang membentang di bagian selatan Kecamatan Gombong dan Kebumen. Goa Jati Jajar merupakan salah satu objek wisata andalan Kebumen yang banyak dikunjungi wisatawan pada akhir pekan. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki area wisata Goa Jati Jajar yang letaknya berada di Kebumen. Ayo kita lihat bersama keseruannya. Koleksi kita tentang wisata di Goa Jati Jajar. Sekarang kita akan beli tiket masuk terlebih dahulu. Mungkin karena ini hari Minggu, harga tiketnya Rp20.500. Satu. Oke, terima kasih Mas. Iya. Rekan-rekan Lensama Channel dimanapun Anda berada, setelah kita menyerahkan tiket tanda masuk Goa Jati Jajar ini, kita akan disambut oleh Goa Dempok. Jadi sebelum kita memasuki Goa Jati Jajar, kita memasuki Goa Dempok terlebih dahulu. Cuma kadang-kadang kalau kita baru pertama kali datang ke wisata Goa Jati Jajar ini, kita mengira bahwasanya Goa Dempok ini adalah Goa Jati Jajar. Memang tempatnya yang bersebelahan dan juga untuk tempatnya juga kita tidak terlalu jauh berbeda dengan Goa Jati Jajar. Ayo kita telusuri kembali Goa Dempok ini sebelum kita memasuki Goa Jati Jajar. Goa ini juga dihiasi dengan stalaktit dan stalagmit yang sangat indah sekali, karena ini adalah hasil karya alam yang sangat murni, dan juga ada jendela-jendela untuk masuknya sinar matahari atau ventilasi di Goa Dempok. Setelah kita keluar dari pintu Goa Dempok ini, ya ternyata di atasnya adalah
hutan yang masih sangat lebat pohon-pohonnya, sedangkan di bawahnya adalah sebuah gua batu yang sangat indah sekali. Kadang-kadang kita membayangkan zaman dahulu sebelum ada listrik ya, bagaimana suasana di Gua Dempok ini kemungkinan sangat gelap sekali ya, karena masih liar. Untung sekarang sudah ada pencahayaan dari pihak pengelola gua sehingga memudahkan kita untuk masuk ke dalam gua tersebut. Dan juga di sini masih ada banyak sekali kelelawar ya yang bikin rumah di stalaktit sehingga menambah keindahan gua tersebut. Seperti yang Anda lihat sendiri rekan-rekan, di sini banyak sekali air yang masih menetes dalam gua karena kemungkinan barusan hujan ya. Walaupun sekarang cuaca sudah terang, tapi ternyata rembesan air yang lewat sela-sela stalaktit ini masih banyak sekali, sehingga pengunjung harus hati-hati apabila menelusuri Gua Dempok ini menuju pintu masuk Gua Jati Jajar di sebelah Gua Dempok ini. Rekan-rekan SMA Channel dimanapun Anda berada, sekarang kita akan keluar dari Gua Dempok ini. Dan perlu diketahui bahwasanya setelah kita keluar, kita akan berjalan kembali menuju Gua Jati Jajar. Tapi sebelum masuk ke pintu masuk, dari pihak pengelola menyediakan berbagai macam kuliner di tempat ini. Banyak sekali para pedagang-pedagang untuk menjajakan dagangannya kepada pengunjung. Jadi kita sebagai pengunjung tidak akan kerepotan ataupun kesusahan untuk mencari cemilan ataupun makanan di tempat wisata Gua Jati Jajar ini. Sebelum kita memasuki pintu masuk wisata Gua Jati Jajar ini, kita terlebih dahulu akan disajikan ataupun disediakan yaitu wisata wahana air, yaitu perahu bebek goes. Di sini para pengunjung juga bisa menikmati wisata wahana air ini sebelum masuk ke Gua Jati Jajar ataupun nanti setelah keluar dari Gua Jati Jajar. Sebelum kita memasuki Gua Jati Jajar ini, kita akan dipertemukan dengan patung dinosaurus yang sangat besar sekali, sehingga menambah keindahan daripada Gua Jati Jajar ini. Untuk memasuki Gua Jati Jajar ini, kita akan terlebih dahulu untuk menaiki tangga menuju pintu masuk. Burung kakak tua ya? Dikit nggak? Ya. Rekan-rekan Lensa Mas Channel dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah sampai di mulut Gua Jati Jajar. Ternyata tempatnya sangat luas sekali sehingga memudahkan buat para pengunjung untuk mendatangi tempat wisata ini. Walaupun keadaannya sangat ramai ataupun banyak pengunjung, tidak menjadi persoalan yang sangat menghalangi
para pengunjung untuk berwisata ke sini. Seperti yang rekan-rekan lihat sendiri bahwasanya para pengunjung banyak sekali yang berdatangan dari berbagai macam daerah untuk berwisata ke Goa Jati Jajar ini yang letaknya di Kebumen. Rekan-rekan dan sama channel yang berbahagia, bahwasanya Goa Jati Jajar ini adalah suatu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Kebumen. Tidak hanya menawarkan keindahan goa yang memukau, tetapi juga menyimpan kisah sejarah yang erat kaitannya dengan legenda Raden Kamandaka, tokoh dalam cerita rakyat Lutung Kesarung. Perlu diketahui juga bahwasanya Raden Kamandaka adalah nama lain dari putra mahkota Kerajaan Pajajaran yang menyamar sebagai Lutung Kesarung dalam rangka melarikan diri dari kejaran musuh. Menurut legenda, Raden Kamandaka ini jatuh cinta pada Putri Ciptarasa, putri dari Raja Pasir Luhur, dan di tengah pelarian ia bersembunyi di Goa Jati Jajar untuk menghindari musuh-musuh yang ingin menangkapnya. Goa Jati Jajar ini menjadi tempat alternatif yang sangat bagus sekali bagi Raden Kamandaka untuk tempat persembunyian yang sangat aman karena letaknya yang tersembunyi dan medan goa yang sulit dijangkau. Konon katanya Raden Kamandaka ini menemukan ketenangan dan perlindungan sambil meminum air dari 2 sendang atau mata air yang hingga kini masih mengalir di dalam goa, yaitu sendang mawar dan sendang kantil, yang dipercaya oleh masyarakat memiliki kekuatan mistis dan menambah aura sakral di sekitar Goa Jati Jajar. Rekan-rekan yang berbahagia, bahwasanya kisah heroik Raden Kamandaka ini akan diabadikan dalam mitos Lutung Kasarung yang merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal di tanah Jawa. Jadi kisah ini menceritakan seorang pangeran yang menyamar menjadi Lutung Kesarung atau kera untuk menemukan cinta sejati sekaligus melindungi dirinya dari ancaman musuh. Perlu diketahui bahwasanya Goa Jati Jajar ini tidak hanya memiliki keindahan secara alami, tapi juga memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Rekan-rekan, bahwasanya legenda Raden Kamandaka dan Lutung Kesarung ini yang melekat pada goa memberikan nuansa mistis yang masih terasa hingga kini, menambah daya tarik bagi para pengunjung. Perlu diketahui juga bahwasanya diorama yang dipasang di dalam Goa Jati Jajar ini ada 8 diorama, yang patung-patungnya ada 32 buah. Keseluruhannya mengisahkan cerita legenda dari Raden Kamandaka atau Lutung Kesarung. Adapun kaitannya dengan Goa Jati Jajar adalah dahulu kala Goa Jati Jajar pernah digunakan untuk bertapa oleh Raden Kamandaka, putra mahkota dari Kerajaan Pajajaran yang bernama aslinya Banyak Cokro atau Banyak Cakra. Sebagai bahan referensi rekan-rekan, bahwasanya gua ini ditemukan pada tahun 1802 oleh seorang petani bernama Jaya Menawi yang memiliki lahan pertanian di atas gua tersebut. Ketika Jaya Menawi sedang mengambil rumput,
Kemudian ia jatuh ke sebuah lubang yang ternyata lubang itu adalah sebuah ventilasi yang ada di langit-langit gua tersebut. Lubang ini mempunyai garis tengah 4 meter dan tinggi dari tanah yang berada di bawahnya 24 meter. Sekarang kita akan menyusuri tangga menuju tempat yang dalam lagi. Untungnya dari pihak pengelola sudah memberikan pegangan ya, karena jalannya licin, karena adanya tetesan air yang dari atas goa, sehingga dari pengunjung harus ekstra hati-hati dan harus berpegangan karena sangat curam untuk masuk ke dalam. Sebenarnya di dalam Gua Jati Jajar ini terdapat 7 sendang, tetapi yang data dicapai dengan mudah hanya 4 sendang, yaitu sendang pusar bumi, jombor, mawar, dan kantil. Dan baru ada 2 sendang yang mudah dijangkau pengunjung, yaitu sendang mawar dan sendang kantil. Di tempat ini pengunjung harus ekstra hati-hati ya, karena jalannya harus merunduk karena tempatnya sangat pendek agar terhindar dari benturan kepala dengan dinding goa. Sekarang kita akan terus menyusuri tangga ke bawah lagi ya. Di sini juga masih banyak sekali patung-patung yang menggambarkan kisah daripada Raden Kamandaka. Jadi di sini pengunjung bisa membayangkan bagaimana situasi keadaan dahulu kala di Gua Jati Jajar ini. Sekarang kita sampai di sendang mawar. Perlu diketahui bahwasanya sendang mawar ini konon katanya mempunyai khasiat yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu atau kepercayaan masing-masing. Itu konon katanya apabila digunakan untuk mandi atau mencuci muka dapat mempunyai khasiat bisa awet muda. Ternyata air di sendang mawar ini sangat bersih sekali dan juga sangat bening sekali, dan konon katanya air di sendang ini tidak pernah surut ataupun kekurangan debit airnya. Jadi tetap seperti itu walaupun keadaan hujan ataupun keadaan terang, air di sendang ini tetap lancar. Itulah tadi rekan-rekan sendang mawar ya. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan, dan di sini kita akan menjumpai kembali sendang dengan nama sendang kantil. Sebenarnya di Gua Jati Jajar ini banyak sekali sendang, karena sendang-sendang yang lain belum bisa ataupun belum mudah dijangkau karena belum adanya pembangunan lebih lanjut. Sedangkan sendang mawar dan sendang kantil ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mudah terjangkau oleh para pengunjung. Jadi pengunjung dengan mudah untuk mendekati ataupun menikmati keindahan ataupun kemistisan daripada kedua sendang ini. Dan konon katanya khasiat daripada sendang kantil ini, jika airnya untuk cuci muka atau mandi, maka niat atau cita-citanya akan mudah tercapai. Tentunya harus dibarengi dengan doa dan usaha.
Di sini digambarkan ada seorang wanita yang sedang bertapa atau berendam di dalam air. Rekan-rekan Lensa Mas Channel yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, setelah kita menikmati sendang mawar dan juga sendang kantil, kita akan menuju pintu keluar Goa Jati Jajar ini. Perlu diketahui bahwasanya untuk melancarkan dan melaksanakan pengembangan Goa Jati Jajar yang ditunjuk langsung oleh Bapak Suparjo Rustam, sebagai pimpinan adalah Bapak Sabtoto, seorang seniman diorama yang terkenal di Indonesia. Objek pembangunan Goa Jati Jajar ini seluas 5,5 hektar. Setelah Goa Jati Jajar dibangun, maka pengelolanya dikelola oleh Pemda Kebumen. Rekan-rekan Lensa Mas Channel dimanapun Anda berada, itulah tadi perjalanan atau review daripada Goa Jati Jajar yang berada di Kebumen. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lensa Mas Channel.